Oke, saya sudah lama nggak bikin video curhat ya. Jadi waktu saya muda, karena satu dan lain hal, nggak sih ya karena males aja, karena saya punya mindset yang salah, saya nggak peduli, mikirinnya uang melulu. Relatif saya ini orang yang nggak pernah peduli sama kesehatan saya. Atau ketika saya mencoba menjadi sehat, saya melakukan dengan cara yang aneh gitu. Ya contoh menjadi vegetarian. Saya tidak bilang vegetarian salah, tapi ya vegetarian saya nggak bersih lah, jadi ya ngerti kan kalau dengan saya mengartikan vegetarian makan french fries McDonald tiap hari kan nggak gitu juga caranya. Em, ya jadi saya akhirnya makan, bukan saya bilang proteinnya itu jelek, cuman proteinnya saya kasih kacang, sambal kacang, habis itu makan pecel terus, makan ketoprak terus. Itu hal yang sekarang saya tahu bukanlah tindakan yang baik dan benar. Kemudian itu saya olahraga, mungkin latihan Wing Chun, dan saya sangat bersyukur terhadap latihan-latihan yang saya lakukan di kelas Wing Chun, baik secara mental, secara etika, koordinasi. Saya berutang budi pada Sifu Omun Ming itu. Saya sampai sekarang saya akan bilang saya berutang budi dan saya tidak menyesali sesi itu. Ini saya ada mencoba, tapi mungkin ya satu dan lain hal saya salah. Setelah saya umur 30 tahun, saya apa tuh waktu itu zaman Covid, seperti semua orang saya diem di rumah. Saya berusaha naik sepeda kan, waktu itu memang menyenangkan sekali naik sepeda. Ketika Covid selesai, saya bisa kembali ke gym, dan di sana saya belajar tentang kesehatan. Jadi ketika saya nge-gym, gym itu adalah satu-satunya olahraga yang peduli terhadap pola kita di luar gym, di luar olahraga itu sendiri. um, Bisa saya coba jelaskan gitu. Misalnya sekarang saya lagi suka-sukanya main padel. Ketika saya main padel dan saya bertemu coach padel, 99 jika tidak 100% yang dibahas adalah teknik padel. Pulang dari latihan, ini kita bicara manusia kasual ya, bukan atlet ya. Yang saya seperti saya umur 35 tahun, orang biasa yang tidak diberkahi dengan genetik yang luar biasa bagus, atau nggak punya bakat juga lah buat jadi atlet level nasional pun nggak punya bakat, dan dia juga sudah umur 35. Tentu mustahil yang mustahil saya bisa jadi juara dunia padel umur 45, itu kan complete nonsense lah. Tapi misalnya kita bicara pemain kasual, misalnya saya punya cita-cita, oh saya mau jadi seorang low silver gitu, atau saya mau menjadi seorang high bronze gitu ya. Coach saya tidak mungkin ngasih tahu saya pulang itu, oh kamu harus jaga makan, habis ini makan telur rebus atau apa. Gak mungkin dia ngasih tahu saya, kamu harus perbaiki tidur kamu. Gak mungkin. Dia bakal bilang, see you, backhand kamu udah bagus, forehand kamu udah lumayan, tapi smash kamu berantakan. Ayo kita coba ulang lagi, bandeha kamu jelek, vibra kamu jelek, nanti kapan-kapan kita belajar apa. Pasti 99% jika tidak 100 dia akan bicara tentang sport itu sendiri. Sama ketika saya dulu Wing Chun, ya pasti istilahnya begitu. Oh, ketika kamu cisamu berantakan, intensimu salah, gerakanmu lambat atau terlalu cepat, atau itulah pukulan kamu salah, atau koordinasi kamu jelek, ya kan. Ya itulah. Tidak mungkin setelah saya pulang itu saya dikasih tahu untuk jaga makan, untuk jaga tidur atau apa. Baru ketika di gym saya belajar tentang sehari manusia itu butuh protein berapa, butuh kalori berapa, cara ngecek ingredient apa, hal-hal simple sebenarnya. Dulu saya ngerasa UC 1000 ya sehat. Ya enggak tahu, saya pikir oh minuman ada gula sedikit, ada dikasih vitamin C, saya enggak tahu. Sekarang ya saya tahu kalau UC 1000 lebih mengerikan daripada Coca-Cola, ya tahunya sekarang. Ya itu, ya nggak ngerti ya dulu, ya Simply pun nggak ngerti. Dulu lagi panas-panas, dengan tidak keadaan olahraga, saya bisa pulang habis itu beli Pocari Sweat 1,5 liter saya habisin sendiri. Satu bungkus kacang saya habisin sendiri. Wah, ini nikmatnya dunia. Ya sekarang ya nggak berani, ya takut sekali. Itulah. Jadi ya
Jadi gym itu mengubah hidup saya secara menyeluruh. Jadi dari pola makan saya jadi lebih membaik, pola tidur saya dari dulu baik sih, tapi paling nggak sekarang saya secara konsisten menjaga. Juga berkaitan dengan stress management, karena ketika kalau kita stres, kortisol kita keluar, otot kita juga nggak bisa jadi. Dia itu menyeluruh gitu. Orang juga nggak tahu kalau misalnya kita nggak latihan beban, nggak ke gym, ketika kita tua, quadricep kita bermasalah, lower back kita bermasalah, sebenarnya dalam tanda kutip ya, kamu tuh berakhir kok sebagai manusia. Ya nggak mesti kamu jadi langsung vegetatif atau apa, cuman what is there to life gitu loh. Kalau kamu misalnya kamu lower back snap, nggak bisa having sex, posisi tidur dikit-dikit sakit, jalan bungkuk, jalan nggak enak, main padel nggak bisa, main bola nggak bisa, apa nggak bisa, what is there, apalagi kamu mau nikmati dari hidup gitu loh. Misalnya lower back kamu snap, misalnya kamu nggak bisa quadricepmu bermasalah, berarti kamu nggak bisa berdiri kan, kamu gampang cedera apa semuanya. Jadi frankly speaking ya, I'm lost of words gitu. Kalau kamu latihan beban, kamu lebih jarang cedera, kamu bisa berdiri tegak, kamu mengurangi apa tuh kemungkinan, ya tentu tidak ada, semua orang pasti mati, tidak usah sebut lah, tapi kamu mengurangi kemungkinan untuk jatuh di kamar mandi, untuk jatuh di tangga. Eh, itu membantu kamu untuk melawan resistensi insulin. Jadi begitu banyak benefit yang kita bisa dapatkan dari latihan beban. Dan latihan beban dulu saya juga benci, dulu saya juga nggak seneng, boring lah apa. Cuman trust me kok, it's not that bad. Nggak ada orang yang mungkin saya agak berlebihan ya dalam 4 tahun nge-gym. Saya cukup bangga dengan progres saya bisa squat 190 kilo. Saya sudah dengan spotter, dengan coach murah, saya sudah bilang wow, oke lah, untuk orang yang dulunya tidak pernah latihan beban, saya sudah merasa saya ini hebat. Tapi ya kamu ya teman-teman juga nggak usah jadi kayak saya lah. Kalau anda seorang pria, you bisa squat 100 kilo ya, berarti 40 kanan 40 kiri, it's good enough lah. You bisa bench press 20 kanan 20 kiri, berarti 60 kilo, it's good enough lah. Good enough, good enough. Selesaiin aja di sana. Atau kalau emang nggak seneng, ya udahlah. Saya punya teman, anggaplah dia tuh gila padel, nggak peduli sama gym, nggak peduli sama otot. Dia datang ke gym bener-bener pakai bener-bener cuman dengan kesadaran kalau saya gym saya bisa main padel lebih bagus karena saya lebih jarang cedera, ada namanya conditioning. Atau saya punya teman yang triathlon juga ke gym demi conditioning, dia punya triathlon, itu ngambil itulah. uh, jadi saya dan it's not so bad, you come gitu kan. Satu set tuh berapa sih, cuma 15 repetisi. Kalau mau sambil dengerin musik atau dengerin, saya nggak tahu ya, ada orang yang bisa nge-gym sambil dengerin podcast, saya sih nggak bisa. Cuma kalau nggak, pas sambil dengerin musik, it's very nice kan. Bench press misalnya kita chest day, you datang ambil bar, dorong 15 kali. How hard can it be? Misalnya kan anda pemula ya, nggak usah beban lah, cuman katiknya aja anda dorong 15 kali, taruh, habis itu udah main HP. Lo you do you all crazy shit, you WhatsApp sama teman, you nonton reels, lihat story, whatever whatnot, buka bokep, who cares gitu. Habis itu udah setelah 5, nggak usah ngomong oke saya tahu aturan yang benar 1 sampai 2 menit, saya tahu udah cuman oke lah, saya you offset lah, you 5 menit keasikan. Habis itu you ngambil bar lagi, and then you push lagi 15 kali lagi. And then you ketemu, you ngeliatin cewek gym, atau you ngobrol sama cewek gym, atau you ngobrol sama your gym bro. And then you lakuin lagi 15 kali. You don't be too hard to yourself. Nobody expect you to be perfect in the gym gitu. Just go, just exercise, just try. It's not so bad. You ngelakuin itu 4 kali, 4 set, selesai. Ambil yang incline 15 kali, 4 kali selesai. Ambil yang apa tuh, yang ngambil dips supaya otot bawah, bagian bawah jadi ambil 15 kali 4 kali 4 selesai. Terakhir ambil fly 15 kali 4 selesai. At the end of the day,
you don't really care kok. It's time flies in the gym lah. Maksudnya kayak imagine you're just like, you duduk rebahan and then you main Instagram, you main TikTok, you main YouTube for 1 hour, time flies. Bedanya instead of rebahan di kamar, you rebahan di bawah mesin bench press. The exercise itself ya is less than 2 minutes. Kalau you be ya, you suruh dorong KT-nya aja loh. KT-nya aja itu berarti 20 kilo ya. Itu KT-nya aja you dorong 15 kali berapa sih? Misalnya kali 5 detik ya. Berarti kan 15 kali 5 75 detik. Less than 2 minutes. 2 minutes 220. You ngelakuin itu it's like say 2 minutes lah. You cuma dorong ya. You cuma gampang kok. You datang 2 menit latihan, 5 menit scrolling HP, ngobrol, ketawa-ketawa, make friends, and then you do it over and over again. Gak efficient akhirnya di gym, akhirnya latihan harusnya 40 menit beres, you latihan 1 jam, who cares? Enjoy. It's not so bad. So yeah, teman-teman, for the sake of longevity and quality of life, please start go to the gym. Please, I beg you gitu. Jadi ya video ini diciptakan karena ya saya sedih gitu. Some people are like quote unquote offended when I like nge-gym bagus loh, you should go to the gym gitu. When I do that, people are offended and I feel very sad gitu. Ya ngomong apa lagi, so ya what should I do, what can I say gitu. That's about it. Okay, best of luck.